Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, masih dalam lindungan Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita masuk pada renungan kita hari ini, mari kita memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Allah Bapa yang memberkati dan mengasihani kami hingga saat ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, kami masih dalam keadaan baik dan sehat. Hingga saat ini Tuhan, kami masih boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, pimpinlah kami, penuhi kami dengan kuasa Roh-Mu, agar kami mengerti tentang firman Tuhan hari ini, dan kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami serahkan waktu perenungan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan bacaan Alkitab kita hari ini diambil dari Lukas 8 ayat 40 hingga yang ke-56. Demikian firman Tuhan. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu. Tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Saudaraku, siapa yang tidak ingin sembuh dari penyakitnya? Semua orang ingin sembuh dan tidak sedikit yang ingin sembuh dalam sekejap. Inilah yang menyebabkan sebagian orang mencari kemanapun dan mencoba apapun demi menemukan pengobatan yang paling mujarab bagi dirinya. Demikian pula dengan dua orang yang kita baca kisahnya hari ini. Baik Yairus maupun perempuan yang menderita pendarahan mengharapkan kesembuhan saat mereka hampir putus asa. Satu-satunya yang dapat mereka harapkan kini hanyalah Yesus. Keyakinan itu terlihat dari usaha mereka dalam menemui Yesus. Yairus tidak segan untuk sujud di kaki Yesus. Dengan penuh harapan ia memohon kepada Yesus untuk datang ke rumahnya dan menyembuhkan putrinya. Demikian pula perempuan itu memberanikan diri untuk mendekati Yesus dan menyentuh jumbai jubahnya. Melalui peristiwa ini, Yesus mengajarkan keyakinan iman yang sesungguhnya bagi kita, yakni yang berpusat pada Dia
dan firman-Nya yang penuh dengan kuasa. Kita percaya, saudaraku, bukan karena kita siapa, melainkan karena pribadi Yesus itu sendiri sajalah. Dikala hidup ini terasa seperti jalan buntu dan sepertinya tidak ada lagi harapan, kita seringkali lebih mempercayai keadaan yang terlihat. Jika demikian, kita hanya akan mendapatkan kekecewaan dan keputusasaan. Namun, tidaklah demikian jika kita memiliki iman yang benar di dalam Kristus Yesus. Allah ingin kita percaya kepadanya dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi. Bahkan saat tampaknya tidak ada jalan keluar, entah itu penyakit yang tak kunjung sembuh, masalah yang tak kunjung selesai, atau doa yang tak kunjung terjawab. Allah ingin kita percaya kepadanya dan menantikan jawabannya dengan setia. Hanya Allah sajalah yang dapat menolong kita untuk tetap mempercayainya. Bahkan saat kita merasa bimbang, tidak yakin, takut, bahkan khawatir, hingga satu-satunya yang dapat kita lakukan hanyalah berserah kepada Allah saja. Saat itulah Allah sedang bertindak untuk memulihkan kita. Mari saudaraku terus taruh iman pengharapan kita akan solusi kehidupan dan persoalan kehidupan kita, supaya kita terus memiliki harapan di dalam Tuhan untuk mendapatkan jawaban terindah dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengajari kami tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu sudah mengingatkan kami hari ini, di mana Tuhan kami seringkali ragu akan jawaban doa kami, akan permintaan kami kepada Tuhan. Tapi kali ini kami diingatkan kembali Bapa bahwa Tuhan akan menjawab dengan waktu Tuhan, dan Tuhan akan menepati janji Tuhan selalu bagi kami. Tuhan, ajar kami bersabar menanti jawaban Tuhan indah pada waktunya. Ajar kami selalu mengingat kebaikan Tuhan selama hidup kami, agar kami tidak mudah kecewa dan putus asa dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, dan mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara kami. Terus kami bawa ke dalam tangan Tuhan pemulihan bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan terjadi peningkatan kesejahteraan hari demi hari. Pemerintahan yang Tuhan pakai mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan baik dan benar. Biarlah mereka mengerti bahwa ada tugas untuk mereka menjalankannya demi kesejahteraan rakyat-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, terlebih yang saat ini baru-baru terjadi Tuhan, begitu banyak jemaat-Mu mengalami persekusi. Kami berdoa Tuhan dengan kasih karunia Tuhan, mohonlah Tuhan lindungi mereka, mohonlah Tuhan berkati mereka, hilangkan trauma dari diri mereka yang mengalami musibah ini Tuhan. Terlebih untuk orang-orang yang melakukan persekusi Tuhan, Engkau tegur hatinya, ingatkan mereka supaya apa yang dilakukannya adalah salah di hadapan Tuhan, dan biarlah kasih Tuhan masih ada bagi mereka, sehingga ada waktu bagi mereka untuk bertobat, mengenal Tuhan Yesus secara benar. Bapa, kami menyerahkan untuk perizinan gereja-gereja Tuhan, supaya Tuhan berikan jalan keluarnya. Permudah Tuhan, bukakan orang-orang yang mau mengurus perizinan kami, supaya boleh berdiri gereja Tuhan, dan setiap jemaat Tuhan boleh beribadah dengan tenang dan aman. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk seluruh keluarga kami Tuhan. Kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin satu persatu keluarga kami. Pakailah terus keluarga kami untuk menyatakan Tuhan, menunjukkan kasih setia Tuhan bagi banyak orang. Lindungi dan jauhi dari orang-orang yang jahat hatinya, agar dalam beraktivitas pun keluarga kami tetap tenang dan damai. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa biarlah dalam pekerjaan usaha kami terus Tuhan tambahkan berkat rezeki, supaya ya Bapa, dalam berkat dan rezeki yang Tuhan berikan melalui usaha pekerjaan kami, boleh kami mencukupi segala kebutuhan kami, dan juga kami boleh membantu sesama kami. Ajar kami bijak terus Tuhan untuk menggunakan berkat Tuhan, supaya melalui berkat Tuhan tetap nama Tuhan termulia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin arahkan kami. Biarlah kehidupan kami senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong kita, memampukan kita menjalani hari-hari di kehidupan kita bersama dengan Dia. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.